Halo sahabat Teva Kreatif, dimanapun Anda berada. Saya percaya semuanya baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Sahabat Teva Kreatif mungkin mengenal seorang wanita cantik. Dia adalah Putri Indonesia tahun 2016 yang bernama Natasha Manuela. Natasha Manuela berkata begini, "Kasih karunia buat kita jadi pemenang." Amin. Miss Indonesia 2016 Natasha Manuela Halim baru-baru ini berbagi perjalanan imannya bersama Tuhan lewat ajang pemilihan Miss Indonesia dan Miss World 2016. Wanita kelahiran 9 Mei 1994 di Belinyu, Bangka Belitung, berbagi tentang bagaimana Tuhan bekerja di tengah keterbatasannya, serta membawanya mengerti arti kasih karunia. Dia berkata begini, awalnya ikut audisi ajang ini hanya ikut-ikutan. Sekalipun dari kecil memang suka nonton, gak nyangka aja bisa lolos audisi di kampus, ungkap Natasha. Ikut kontes kecantikan, kata Natasha, adalah hal baru baginya. Bagaimana tidak, kesehariannya hanya menekuni pendidikan bisnis, mengurus usahanya, dan pelayanan di gereja. Sekalipun sedikit tertarik di dunia kontes kecantikan. Saat mengikuti ajang kecantikan tersebut, wanita berdarah Bangka Belitung dan Tionghoa itu hanya menaruh visi kecilnya di dalam hati. Aca harus jadi berkat di sana. Ya, modal aku cuma kasih karunia, kata wanita yang kerap disapa Aca itu. Natasha mengaku orang tuanya, terlebih khusus ibunya yang juga adalah seorang gembala sidang, sempat berdoa diam-diam agar dia tidak memenangi kontes itu. Pas aku menang Miss Indo, Mama baru jujur kalau selama ini berdoa bareng Papa supaya aku gak jadi pemenang, tapi kasih aku penghargaan untuk kategori apa gitu, biar nanti gak ganggu pelayanan aku, ucap Natasha. Namun dia tidak menyangka kalau dirinya yang akan menjadi pemenang kontes kecantikan tiap tahun itu. Natasha juga menceritakan bagaimana Tuhan membawa dia menjadi jawaban bagi kontestan lain dari hal-hal kecil. Setelah menyandang gelar Miss Indonesia 2016, Natasha kemudian mewakili Indonesia di ajang Miss World 2016 di Oxon Hill, Maryland, Amerika Serikat. Saat mengikuti ajang Miss World, Natasha sempat merasa insecure dengan wakil-wakil negara lain yang begitu luar biasa.
Dia mengaku sempat putus asa saat tertinggal di beberapa penilaian kategori. Ya, waktu itu aku hanya berharap di kategori talent. Aku udah nyiapin diri berulang-ulang ikut kelas tari, tapi nggak berhasil. Ya, selanjutnya harapanku ada di media sosial karena lovers di Indonesia itu kuat. Lanjut Natasha. Saat berada di titik terendah itulah Tuhan ingatkan dirinya tentang visinya, yakni menjadi berkat dengan bermodalkan kasih karunia. Aku jadi ingat pesan mama juga. Kamu kan di situ mau jadi berkat, bukan jadi pemenang. Titik itulah yang buat aku kuat dan berusaha tampil semaksimal di kategori lain. Karena aku tahu Tuhan punya kasih yang besar dalam diri aku. Maka aku harus maksimalkan, kata Natasha. Di sela-sela kesibukan yang begitu padat dan harus mempersiapkan diri tampil maksimal, Natasha mengaku sempat berbagi buku renungan yang dia bawa dari Indonesia dan juga pengalaman spiritualnya kepada kontestan-kontestan lain. Dan memang mereka sangat membutuhkannya, kata Natasha. Dari ketegaran hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan itulah Natasha berhasil mempertahankan prestasi tertinggi untuk Indonesia sebagai runner-up dan menjadi Miss World Asia 2016. Dia juga berhasil menyabet juara 2 sebagai Miss World 2016 top model. Aku bersyukur aku gak layak dapat kasih karunia itu, tapi Tuhan layakkan aku. Bapak nggak mungkin meninggalkan anaknya, ucap Natasha. Sahabat Eva Kreatif, dari kesaksian ini kita belajar bersama bahwa apapun kondisi dan keadaan kita, kalau Tuhan yang kehendaki, pasti berhasil perjalanan hidup kita. Kalau Tuhan yang izinkan, Dia pasti akan menyertai. Walaupun kita harus menghadapi banyak tantangan persaingan yang berat dan ketat. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.